البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-14 dari surat Al-Maidah, yang mana ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang orang-orang Nasara. Karena ahli kitab ada dua, al-Yahud wa Nasara. Orang-orang Yahud kemarin sudah kita bahas. Ternyata orang-orang Nasara juga tidak jauh beda dengan orang-orang Yahud. Nah, mereka juga mengingkari janji yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang disampaikan di sini nanti. Qala Allah taala berkata, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzan mimma dzukkiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Artinya, dan ada di antara orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah Nasara. Kami adalah Nasara, kami adalah pengikut Nabi Isa. Kami pun mengambil perjanjian mereka. Maksudnya perjanjian mereka itu Allah Ta'ala tagih gitu ya istilahnya ya. Nah, barakallahu fiikum. Bagaimana, sesuai enggak dengan perjanjian, melaksanakan atau tidak? Ternyata apa? Fanasu hadzam mimma dzukkiru bih. Ternyata apa? Ternyata mereka justru melupakan sebagian nasihat yang pernah dicurahkan atau yang pernah dinasihatkan. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian kami tancapkan di antara mereka permusuhan dan juga barakallahu fiikum kebencian. Sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan barakallahu fiikum kepada mereka terhadap apa yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan. Dikabarkan kepada mereka tentang perbuatan yang mereka mengingkari janji yang Allah tetapkan, yaitu barakallahu fikum hafizakumullah, perjanjian untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan juga beriman kepada nabinya, tapi mereka justru mengingkarinya. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir asbahumullah, wa akhadna 'ala alladziina da'u annahum atba'ul masih Isa alaihi salam wa laysa kadzalik. Dan kami telah memperjelas kembali terhadap orang-orang yang mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka pengikut Isa alaihissalam, walaysa kadzalik, padahal bukan pengikutnya, cuma mengaku-ngaku saja. Mereka mengaku-ngaku. Nah, barakallahu fikum, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala perjanjian tersebut, mana buktinya? Diambil dari orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut Isa alaihissalam, walaysa kadzalik, padahal mereka bukan pengikutnya. Al-ahda al-muakkad, itu perjanjian yang telah ditetapkan, alladzi akhadnahu 'ala Bani Israil. Itu perjanjian yang telah kami tetapkan kepada Bani Israil. Kemarin orang-orang Yahudi ya, ini sekarang orang Nasara mengaku-ngaku kami adalah pengikut Nabi Isa. Bi an yutabi'u rasulahum, yaitu dengan catatan mereka mau mengikuti rasul mereka. Wa yang suruh, dan mau menolongnya. Wa yu'aziru, dan mau memberikan dukungan dan juga pertolongan. Fabaddalu dinahum, namun justru mereka mengubah agama mereka. Jadi agamanya diubah.
Wa taraku nasiban mimma dzukiru bih, dan mereka meninggalkan bagian dari apa yang telah dinasihatkan. Jadi orang-orang Nasara yang mengaku-ngaku pengikut Nabi Isa alaihissalam, justru mereka malah meninggalkan sebagian nasihat yang telah diberikan. Seperti itu. Nah, Allahu musta'an. Falam ya'malu bihi, mereka enggak mau beramal dengannya. Kama sana'al yahud, ya kan? Sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang Yahud. Sama sebenarnya. Al-Yahud dan Nasara, Ahlul Kitab, litik mereka. Oleh karena itu peringatan dalam Al-Qur'an Karim seringnya ditujukan dua langsung. Paham ya? Dengan lafaz Ahlul Kitab, ya Ahlul Kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ahlul Kitab. Karena Ahlul Kitab mencakup siapa? Ahmad, Al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara. Allah Ta'ala mengatakan, ya Ahlul Kitab, wahai Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu maksudnya Al-Yahud wan Nasara. Lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian justru membikin samar al-haq dengan kebatilan? Wa na barakallahu fikum. Kemudian wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahui. Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara. Allahul musta'an. Naam. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka. Kalau al-haq tampakkan, sampaikan, walaupun seberat apapun, musuhnya banyak tidak masalah, tapi jangan sampai kita dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun musuh manusia itu biasa, wajar. Tapi kalau kita sampai dimusuhi oleh Allah Ta'ala, wa na'udzubillah. Sampaikan al-haq. Paham ya? Sampaikan hujjahnya. Sampaikan burhan, dalil Al-Qur'an was sunnah. Walaupun apa? Pahit rasanya. Kita lihat lagi. Fa'alqaina bainahumul adawata wal baghdha. Fa'alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Akhirnya kami apa? Kami curahkan, kami tancapkan di antara mereka permusuhan dan juga kebencian sampai hari kiamat. Al-Yahud dan Nasara, mereka tidak cocok. Walaupun sama-sama musuhi agama Islam, mereka tidak cocok. Orang Yahud mengatakan kami yang benar. Orang Nasara juga mengatakan kami yang benar. Kan mereka kan sama-sama apa? Sama-sama menjadikan manusia itu ilah. Kalau Yahud siapa yang dikatakan anak Allah siapa? Kalau Yahud siapa? Kalau orang Nasara Isa, katanya Isa itu anak Allah. Kalau orang Yahud siapa? Uzair. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Mengatakan Uzair anak Allah orang Yahud. Orang-orang Nasara mengatakan siapa anak Allah? Kalau orang Nasara Isa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un yaumal hisab. Dan kelak Allah Ta'ala akan mengkabarkan kepada mereka semua perkara yang dulu mereka lakukan yaumul hisab, yaitu di hari perhitungan. Dikabarkan semua, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa sayu'aqibuhum 'ala sani'ihim, dan Allah Ta'ala akan menghukum mereka sesuai dengan apa? Perbuatan mereka. Dihukum sesuai dengan apa? Kadar perbuatan mereka. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat lagi ayat yang 15. Qala Allah Ta'ala berkata, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu 'an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artinya, wahai ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Kalau dengar ahlul kitab, siapa tadi ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Itu dihafal ya, karena sering muncul. Naam. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami, utusan kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun minal kitab, yang menjelaskan di hadapan kalian kebanyakan dari apa-apa yang kalian dulu sembunyikan. Nah, seperti itu. Dari kitab-kitab yang ada, nah barakallahu fikum, dari kitab yang ada mereka kebanyakan menyembunyikan, enggak terang-terangan, enggak jujur. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah Ta'ala masih memaafkan, bayangkan. Atau Rasulullah SAW atau Rasul tersebut memaafkan kebanyakan apa yang mereka lakukan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Wa kitabun mubin, maksudnya adalah datang kepada kalian Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Ini tentunya semuanya peringatan.
memperingatkan keadaan orang-orang ahli kitab yang pandai dalam memutarbalikkan fakta, ya, yang mereka pandai di dalam menyembunyikan al-haq. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan baik-baik ya tafsirannya itu. Ya ahlal kitabi minal yahud wan nasara, wahai ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Qad ja'akum rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh telah datang rasul kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfuna 'anil nas. Kebanyakan yang dulu kalian sembunyikan. Karena ahlu kitab itu pandai memutarbalikkan fakta, menyembunyikan kebenaran. Allah musta'an. Mimma fit Taurat wal Injil, yang ada dalam Taurat dan Injil disembunyikan oleh apa? Ahlu kitab tadi itu. Wa yatruk bayana ma la taqtadihi hikmah, dan juga meninggalkan penjelasan apa-apa yang barakallahu fikum tidak ada di balik itu hikmah, atau istilahnya yang tidak dituntut atau tidak diharuskan oleh hikmah tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Rasulullah SAW datang menjelaskan kebenaran yang selama ini sembunyikan ahli kitab. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Dan juga meninggal sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kemudian kita lihat sini, wa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Karena sudah ada Al-Qur'an, sudah datang Al-Qur'an, cukup maksudnya itu. Paham ya? Yang ada dalam Taurat dan Injil dicukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu loh. Barakallahu fikum. Kita lihat maksudnya apa? Wa huwal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Inilah maksudnya yang apa? Yang Rasulullah barakallahu fikum bawa dan Rasul dakwahkan mukjizah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya yang ke-16. Qala Allah taala berkata, "Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnih wa yahdihim ila siratal mustaqim." Artinya, yang mana Allah taala akan memberikan hidayah dengan Al-Qur'an tadi orang yang mengikuti keridhaannya, yang mengikuti al-haq. Kemana? Diarahkan kemana? Subulas salam, jalan-jalan yang menuju kepada keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Kegelapan apa maksudnya ini? Ya tentunya kegelapan kesyirikan-kesyirikan atau yang semisalnya menuju tauhid. Paham ya? Barakallahu fiikum. Kegelapan, kesesatan menuju apa? Menuju petunjuk itu. Kita lihat, wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah taala memberikan petunjuk hidayah kepada mereka. Barakallahu fiikum, memberikan petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Artinya apa? Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bengkok atau bercabang. Yang mana kalau ngikutin jalan yang bercabang tadi itu akan membuat kalian bercerai-berai dari jalan yang lurus tadi. Jalan yang lurus adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-haq. Kita lihat qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir asabahumullah, yahdillahu bihadzal kitabil mubin man ittaba'a ridallah taala. Allah taala akan berikan hidayah. Tafsirannya dilihat baik-baik ya, disimak baik-baik biar cepat bisa baca kitab. Yang enggak ada harokatnya itu ya, yang punya kitabnya disimak baik-baik ya. Yahdillahu bihadzal kitabi. Allah taala akan memberikan hidayah dengan sebab kitab ini. Kitab apa? Al-Mubin, kitab yang nyata, jelas, gamblang, Al-Qur'an maksudnya. Siapa yang diberikan hidayah? Siapa yang diberikan petunjuk? Man ittaba'a ridallah taala, yaitu orang yang mengikuti ridha Allah taala. Turuqal amni wassalamah, ini subul salam ini maksudnya. Subul salam, jalan-jalan keselamatan, maksudnya apa? Jalan-jalan keamanan dan keselamatan. Karena kalau dilihat dari jalan sabil kan satu. Tapi kenapa di sini kok jamak gitu, subul? Padahal tadi kan diperintahkan mengikuti berapa jalan?
Satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Satu aja. Tapi di sini yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Maksudnya jalan-jalan menuju jalan yang satu tersebut, metode atau cara-caranya atau syariat atau amalan-amalan banyak gitu loh. Amalan-amalan yang menuju keselamatan banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Menuju keselamatan, menuju jalan yang satu. Itu jalan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Bukan maknanya jalan Allah taala itu bercabang, itu tidak. Satu saja. Adapun subulus salam maksudnya apa? Turuqul aman was salamah. Jalan-jalan yang menghantarkan mereka amanah dan keselamatan, yang menuju pada jalan yang satu. Wa yukhrijuhum min bi'idnihi min dhulumatil kufri ila nuril iman, dan yang mengeluarkan mereka dengan seizinnya dari kegelapan kekufuran menuju apa? Cahaya iman. Dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Wa yuwaffiquhum ila dinihi al-qawim, dan juga akan memberikan taufik kepada mereka menuju agamanya yang lurus, agama Allah Subhanahu wa taala, itu agama Islam. Karena agama satu-satunya hanya agama Islam saja yang diridhai, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama-agama yang lain mardudah, ditolak, enggak diterima. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17. Qala Allah taala berfirman atau berkata, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Bayangkan ini. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa alaihissalam. Mereka mengatakan seperti itu. Ya, orang-orang Nasara mensaksikan yang mereka sembah patung kan. Patungnya pun macam-macam itu loh. Kalau seandainya benar-benar itu ilah, niscaya apa? Ilah yang tunggal, satu, enggak berubah-ubah itu. Tapi ilah mereka bagaimana? Patung mereka. Terkadang yang ini tinggi, yang ini pendek, ini gondrong, yang ini kadang rambutnya pendek, macam-macam. Beda-beda ya. Seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya sesembahan mereka itu enggak benar. Paham ya? Nah, ini lihat ini. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah taala itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Qul, katakan kepada mereka, faman yamliku minallah syai'an in arada an yuhlikal Masih ibnu Maryam wa ummah wa man fil ardi jami'an. Katakan kepada mereka, apakah dia mampu menahan, menghindarkan dari apa? Dari kehendak Allah Subhanahu wa taala jika ingin membinasakan Isa alaihissalam dan ibunya dan seluruh orang yang ada di muka bumi ini, mampu enggak kira-kira menolak, menahan? Enggak mampu. Enggak mampu. Bahkan ibunya Nabi Isa alaihissalam meninggal atau enggak? Meninggal. Nabi Isa pun enggak mampu untuk apa? Menahannya agar tidak meninggal. Menunjukkan bahwasanya Isa alaihissalam bukan ilah. Paham belum? Diperintahkan untuk katakan kepada mereka, apakah ada yang mampu? Apakah dia mampu menolak kehendak atau keinginan Allah taala jika Allah taala ingin mematikan Isa alaihissalam dan ibunya dan orang yang ada di muka bumi ini semuanya? Ini saya apa jawabannya? Enggak ada yang mampu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi dan di antara keduanya. Ya khuluqu ma yasha, yang Allah telah menciptakan sesuai dengan apa yang Allah telah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah taala adalah zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Mewujudkan perkara yang semula enggak ada, mampu. Memulai kembali, mampu. Paham ya? Mengulangi kembali. Nah, barakallahu fikum, bukan perkara yang sulit bagi Allah taala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Qala al-mufassirun asabahumullah laqad kafara an-nasara al-qailun. Sungguh telah kafir orang-orang Nasara yang mengatakan, apakah yang kafir cuma orang Nasara saja? Orang Yahud juga kafir. Kalau orang Nasara ini mengatakan Isa itu adalah Allah. Kalau orang Yahud, mereka adalah mengatakan apa? Uzair itu anak Allah itu loh. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Sungguh telah kafir orang-orang Nasara yang mereka mengatakan bi annallahu wal masih ibnu Maryam, bahwasanya Allah itu adalah Masih ibnu Maryam. Paham ya? Nah, lihaulail jahalah minan Nasara. Nah, qul ayyuhar rasul lihaulail jahalah minan Nasara, dibantah. Allah telah mengatakan, katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang bodoh dari kalangan Nasara. Sampaikan kepada mereka, lau kana al-masih ilahan, kalau seandainya benar Nabi Isa itu ilah, kama yad'una,
sebagaimana yang mereka yang mereka mengaku-ngaku mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah, la qadara, niscaya dia mampu an yadfa'a qada Allah idza ja'ahu bi ihlakihi wa ihlaki ummi wa man fil ardi jami'an, masyaallah. Niscaya kalau benar-benar Isa itu Allah, niscaya dia mampu menolak takdir Allah apabila Allah datang untuk membinasakan, mematikan dia dan ibunya dan orang yang ada di muka bumi semuanya. Mampu enggak Nabi Isa? Mampu enggak menolak? Enggak mampu, berarti bukan Allah itu loh. Ini bantahan untuk mereka. Naam. Waqad matat ummu Isa, dan sungguh telah meninggal dunia ibunya Isa. Naam, Isa alaihissalam. Siapa nama ibunya Isa alaihissalam? Siapa? Maryam alaihissalam. Nabi atau bukan? Maryam itu nabi bukan? Bukan nabi, enggak ada nabi perempuan itu enggak ada. Maryam alaihissalam, imra'atus salihah. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Kita lihat sini. Falam yadfa' anha al-maut. Dalam keadaan seperti itu, ibunya Isa alaihissalam mati, meninggal, namun Nabi Isa tidak mampu untuk menahan atau menolak kematian tersebut. Kadzalika la yastati' an yadfa' an nafsihi. Seperti itu pula tidak mampu untuk menolak takdir dari dirinya. Maksudnya bagaimana? Takdir yang akan menimpa dirinya, dia enggak mampu menolaknya. Nah, barakallahu fikum, walaupun Nabi Isa masih hidup ya. Nabi Isa alaihissalam masih hidup, belum meninggal. Tapi di mana? Sekarang di mana Nabi Isa alaihissalam? Masih hidup tapi di mana? Di mana? Antum? Di mana? Di langit. Allah Taala angkat ke langit, kan itu. Dan turun nanti di akhir zaman sebagai penumpas Dajjal. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi. Li'annahuma 'abdan min ibadillah la yaqdiran 'ala daf'il halak anhuma. Dikarenakan kedua-duanya, siapa kedua-duanya? Isa alaihissalam dan ibunya adalah hamba dari hamba-hamba Allah yang kedua-duanya tidak mampu untuk menolak kematian yang akan menimpa keduanya. Fa hadza dalilun 'ala annahu basyarun. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Isa alaihissalam adalah manusia biasa. Kasairi bani Adam, seperti semua anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mahum soal ini? Alhamdulillah, mahum? Ayo, na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Wa jami'ul mawjudat fis samawati wal ardh milkun lillah. Dan semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah Ta'ala. Kita milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kita milik Allah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi. Ya khuluqu ma yasha'u wa yujidu. Allah Ta'ala menciptakan apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki dan mewujudkannya. Kalau kita manusia, bisa atau tidak menciptakan? Tidak bisa. Yang bisa hanya mengubah. Walaupun Anda saksikan banyak orang bikin pesawat, bikin mobil, bikin motor, itu dia enggak menciptakan sebenarnya, mengubah dari sesuatu yang belum jadi menjadi jadi. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya sesuatu yang belum jadi, bahannya masih mentah, diolah, dibikin, dirakit, akhirnya jadi pesawat, gitu loh. Paham ya? Bukan menciptakan dia. Karena bahan yang dia pakai, yang bikin bukan dia. Paham ya? Bahan yang dia pakai untuk membuat pesawat, yang bikin bukan apa? Yang bikin bukan dia. Tapi apa? Tapi semuanya kalau kita lihat secara mutlaknya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Ta'ala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Ada pertanyaan dari ahlu bid'ah wad dhalal, ahlu kalam, ahlu filsafat mengatakan, kalau Allah Ta'ala zat yang maha mampu, apakah mampu Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya? Jadi Allah Ta'ala dua gitu. Ini untuk apa istilahnya? Tambahan faedah aja. Pertanyaan ini pertanyaan yang batil. Enggak perlu dijawab. Karena Allah Ta'ala itu mampu menciptakan segala sesuatu yang mungkin diwujudkan. Yang tidak mungkin enggak akan diciptakan. Mungkin enggak Allah Ta'ala menciptakan dua? Enggak mungkin. Berarti itu enggak dibahas itu loh. Paham ya? Tapi ahlu bid'ah wad dhalal mereka arahnya ke sana. Kalau mampu untuk mewujudkan segala sesuatu, berarti Allah Ta'ala mampu menciptakan Allah yang lain gitu. Itu pemikiran yang bahaya. Jangan dipikirkan. Kenapa jangan dipikirkan? Karena itu nanti arahnya, ujung-ujungnya apa? Barakallahu fikum, menolak apa? Menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah musta'an. Terus bagaimana kesimpulannya? Para ulama telah menjelaskan, wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu yang mungkinat, yang mungkin diwujudkan.
Adapun sesuatu yang mustahilat, yang enggak mungkin diwujudkan, yang enggak akan ada itu loh. Paham belum? Karena kalau seandainya di muka bumi ini atau seandainya di alam semesta ada dua ilah, hancur atau enggak? Hancur. La fasadata, akan rusak langit dan bumi. Paham ya? Rebutan istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ahlul bidah wad dhalal terkadang membikin suatu pertanyaan-pertanyaan yang bisa merusak akal. Nah, membikin orang bingung. Nah, kita lihat lagi. Fa haqiqatut tauhid tujibu tafarrud. Tujibu tafarrud Allah Ta'ala bi sifatir rububiyyah wal uluhiyyah. Maka hakikat tauhid mengharuskan untuk mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam sifat-sifat rububiyah dan uluhiyahnya. Fala yusyarikuhu ahadun min khalqihi bidzalik. Enggak ada seorang pun yang ikut campur, tidak ada seorang pun yang ikut campur di dalam penciptaan tersebut. Enggak ada yang ikut campur. Allah Ta'ala sendirian. Enggak butuh teman, enggak butuh anak, enggak butuh istri. Paham ya? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa katsiran ma yaqa'un nas fi syirk wad dalal bi ghuluwihim fil anbiya was shalihin. Dan kebanyakan orang-orang manusia terjatuh dalam kesyirikan dan kesesatan sebabnya karena sikap ekstrimnya mereka, berlebihan hulunya mereka di dalam menyanjung para nabi dan orang saleh. Paham ya? Di dalam menyanjung para nabi dan orang-orang saleh. Kapan munculnya kesyirikan? Awal kali muncul kapan? Alhamdulillah. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu Allah Ta'ala turunkan Nabi Nuh sebagai awal pertama kali Rasul yang diutus untuk penduduk bumi. Paham ya? Dari kalangan manusia itu. Awal Rasulin ila ahli ard Nuh alaihissalam. Lah dulunya apakah enggak ada kesyirikan? Apakah enggak ada dosa? Perbuatan dosa ada, tapi kesyirikan munculnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka sudah mengagungkan apa? Orang-orang saleh, Yahus, Ya'uq, Nasr. Paham ya? Dalam surat Nuh bisa dibaca sendiri mengenai kisah apa? Kisah kesyirikan tersebut. Naam. Lah dulu Nabi Adam alaihissalam, jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam berapa kemarin? 10 abad. 10 abad itu berapa tahun? 1000 tahun ya, kurang lebihnya segitu. Itu dulunya ada perbuatan dosa itu ada, tapi kesyirikan tidak itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kama ghalan nasara fil masih, sebagaimana orang-orang Nasara ghulu, ekstrim di dalam menyanjung Masih, menyanjung Isa alaihissalam. Falikuna fal kaunu kulluhu lillah afan. Fal kaunu kulluhu lillah. Maka alam semesta ini semuanya milik Allah Ta'ala. Antum termasuk alam semesta atau bukan antum? Antum termasuk alam semesta bukan? Antum atau manusia? Manusia atau alam semesta? Manusia, lah bahas. Nah, antum atau alam semesta atau bukan? Alhamdulillah. Atau manusia? Manusia dan alam semesta juga. Lah bahas. Antum alam semesta bukan? Naam. Pengertian alam semesta itu apa sih? Alam itu apa? Kita ini semuanya alam semesta kita ini. Pengertiannya kalau mau simpelnya kembali ke kitab yang dikarang oleh siapa itu? Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Ushulus Tsalatsah. Kata beliau, "Wa kullu ma siwallahi 'alam wa ana wahidun min dzakal 'alam." Semua yang selain Allah Ta'ala itu alam semesta. Dan aku termasuk alam semesta tersebut. Kita termasuk alam semesta. Cuman dari kalangan manusia gitu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Selain Allah Ta'ala alam semesta semuanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi, dikit lagi. Wal khalqu biyadihi wahdah, dan penciptaan berada di tangan Allah Ta'ala semata. Wa ma yadhhar min khawarik wa ayat maradduhu ila Allah. Adapun yang nampak berupa keajaiban-keajaiban, khawarik, keajaiban-keajaiban, sesuatu yang muncul terkadang secara tiba-tiba, wa ayat, dan juga tanda-tanda, maradduhu itu pun semuanya kembalikan kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Yakhluqu subhanahu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Maksudnya bagaimana? Terkadang antum jumpai keajaiban, karomah, kata karomah. Ada orang misalkan tiba-tiba dibakar kemampuan misalkan. Kalau orangnya itu orang ahlu ma'asi, ahlu maksiyah, suka kerja sama dengan jin, itu bukan karomah. Bantuan jin itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau orangnya orang saleh,
orang yang rajin ibadah, berilmu dan benar-benar istilahnya secara zahirnya itu memang orang-orang yang barakallahu fikum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata suatu ketika kok dijumpai seperti itu, mungkin saja karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, karena karomah itu ada, kita enggak boleh mengingkarinya ya. Barakallahu fikum. Sehingga ada kitab Karomatul Auliya, ya enggak? Karomahnya para wali. Tapi bukan wali songo ya. Ya, wali Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Tidak hanya songo. Ya, tidak hanya 9. Yakhluqu subhanahu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Allah taala menciptakan sesuai dengan apa yang Allah taala kehendaki dan mengerjakan apa saja yang Allah taala inginkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.